Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Big Caps paling logis. Hanya ada dua saham yang memenuhi kriteria. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kalau kamu melakukan dua filter ini, yang pertama, mampu menghasilkan net income di atas 20 triliun, dan yang kedua, PBV-nya di bawah 1,5 kali, kamu hanya akan menemukan dua saham dari 900-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini menarik kenapa? Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar, tapi valuasi PBV-nya sudah cukup tinggi, yakni di atas 1,5 kali. Di sisi yang lain, mungkin ada perusahaan yang PBV-nya sangat rendah, bahkan di bawah 1 kali, tapi tidak mampu menghasilkan net income di atas 20 triliun. Dan ternyata, dari dua kriteria ini, hanya ada dua saham di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria ini, setidaknya berdasarkan data hingga video ini dibuat. Ini merupakan dua sahamnya. Yang pertama adalah Astra International yang menghasilkan net income 25,8 triliun dengan PBV 0,96 kali. Yang kedua BBNI dengan net income di Q4 21,4 triliun dan PBV-nya 1,07 kali. Berhubung BNI telah menerbitkan laporan keuangan full year 2024 hingga Q4, maka net income-nya dicatatkan berada pada angka 21,4 triliun rupiah. Kita tidak tahu ke depannya apakah ada perusahaan lain yang setelah diterbitkan laporan Q4 tahun 2024-nya mungkin bisa masuk kriteria ini. Tapi setidaknya hingga video ini dibuat, hanya ada dua saham, yaitu Astra dan BBNI. Nah, untuk Astra sendiri sudah pernah saya buat videonya dengan thumbnail seperti ini. Sehingga pada video kali ini, kita akan fokus membahas saham BBNI. Pertama kita lihat dari aspek historical pembagian dividennya, dan sebagai informasi, mohon cek lagi karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Saya mengambil data historical dividen selama 15 tahun, yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini untuk growth dividen per share-nya dari waktu ke waktu. Di tahun 2010 dividen per share-nya hanya 23,7, naik menjadi 32,9, turun lagi menjadi 31,2, naik signifikan menjadi 56,6, naik menjadi 72,8, turun menjadi 72,2, turun menjadi 61,2, naik menjadi 106,4, naik menjadi 127,7, turun menjadi 100,6, naik menjadi 103,1, turun signifikan menjadi 22, naik menjadi 73,1, naik menjadi 196, dan naik lagi menjadi 280. Sebagai informasi, karena BNI sempat melakukan stock split pada beberapa tahun yang lalu, sehingga data dividen per share ini sudah disesuaikan dengan stock split tersebut. Nah, untuk detailnya kamu juga bisa mengecek lagi, karena mungkin saja dividen BNI ini harus disesuaikan lagi, mengingat mungkin saja ada stock split yang belum diperhitungkan, sehingga untuk pastinya kamu harus cek lagi di sumber resminya. Tapi secara gambaran umum kamu bisa lihat di sini bahwa setidaknya BNI ini secara dividen per share dalam jangka panjang masih menghasilkan pertumbuhan yang cukup memuaskan. Dari yang awalnya 23,7 menjadi 280 di tahun 2024. Tapi perlu diingat juga bahwa ada tahun-tahun tertentu di mana dividennya turun sangat drastis. Contohnya seperti di tahun 2021 yang turun 78% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang awalnya 103 turun menjadi 22,01. Itu artinya apa? Jika kamu berharap hanya dari dividen dan hanya mengandalkan saham BNI saja, ada kemungkinan dividen per share-nya turun signifikan sehingga membuat cash flow tahunan yang kamu terima juga turun signifikan. Artinya hal itu harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan tertarik membeli saham ini. Setidaknya inilah data yang ditampilkan dalam 15 tahun terakhir sejak tahun 2010 hingga 2024. Apabila mengacu pada data ini, maka total dividen per share-nya adalah 1.361. Dan jika kita gunakan harga saham 4.500 untuk BBNI, itu artinya sudah balik modal sekitar 30,25%. Nah, kita berbicara tentang skenario terburuknya. Katakanlah selama 15 tahun ini, yaitu sejak tahun 2010, harga saham BNI ini tidak naik-naik. Dengan kata lain, mungkin berada di angka 4.500 dari saat video ini dibuat dan kita mundur 15 tahun ke belakang. Nah, itu artinya jika kita hanya berharap dari dividen saja, sudah ada balik modal sekitar 30,25%. Memang angka ini tidak menarik jika dilihat dalam jangka panjang, yaitu 2010 hingga 2024. Tapi di sini kita berbicara tentang skenario terburuknya.
Tentu saja harga saham BNI di tahun 2010 bukan 4.500, melainkan jauh lebih rendah dari angka ini, sehingga seharusnya total balik modal dari dividen jauh di atas 30%. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah kita berbicara skenario terburuknya. Bagaimana jika harga saham BNI di angka 4.500 dalam waktu 15 tahun terakhir? Dengan kata lain, secara logika seharusnya saham ini sudah menawarkan imbal hasil balik modal dari dividen mungkin di atas 50%. Tapi kenapa hanya 30%? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, kita berbicara dari sisi terburuknya. Nah, tapi untuk realitanya sebenarnya saham ini masih menghasilkan kenaikan harga saham dalam 5 tahun terakhir, apalagi dalam 15 tahun terakhir. Ini merupakan harga sahamnya selama 5 tahun ini masih naik 21,5% dan ditutup pada angka 4.650 saat video ini dibuat. Kemudian kita lihat dari sisi net income-nya. Di tahun 2016, labanya 11,3 menjadi 13,6, menjadi 15 triliun menjadi 15,3, turun menjadi 3,2, naik menjadi 10,8, naik menjadi 18,3, naik menjadi 20,9, dan di tahun 2024 berdasarkan data full year hingga Q4 menjadi 21,4. Jika kamu lihat di sini, penurunan dividen per share di tahun 2020 disebabkan karena memang labanya mengalami penurunan yang juga cukup signifikan, di mana kinerja tahun 2020 untuk labanya dibagikan sebagai dividen di tahun 2021, sehingga menyebabkan kenapa dividen per share di tahun 2021 turun 78%. Itulah alasannya. Sehingga saya mau mengingatkan lagi bahwa ada hubungan yang kuat antara laba dan dividen. Untuk itu, bagi kamu yang memang mengincar dividen, salah satu aspek yang sangat penting untuk kamu lihat adalah laba dan prospek laba ke depannya seperti apa. Apakah bisa tambah naik atau tidak? Karena itu bergantung kepada jumlah dividen per share yang nanti akan dibagikan. Kemudian dari sisi rasio keuangan, gross profit margin 59% dengan net profit margin 26%. Angka profitabilitas yang masih sangat baik. Net income-nya secara quarter memang turun 0,02%. Tapi secara tahunan kamu bisa lihat masih terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023. Dan laba di tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 9 tahun terakhir. Nah, untuk dividen yield-nya juga cukup menarik dengan angka 6% setidaknya saat video ini dibuat. Kita lihat untuk kinerja hingga Q4. Total pendapatan BBNI mengalami kenaikan dari 17 menjadi 19,3, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Hingga laba kotor masih mengalami kenaikan dari 10,5 menjadi 11,5. Total beban usahanya juga mengalami kenaikan, tapi karena laba kotornya jauh lebih tinggi, laba usahanya masih bisa naik dari 6,2 menjadi 6,7. Kesimpulannya, laba bersih masih bisa tumbuh dari 5,21 menjadi 5,23. Untuk harga saham, saat video ini dibuat, harga sahamnya setara dengan tahun 2018, 2019, 2020, dan seterusnya. Itu artinya harga 4.650 ini seperti balik ke tahun 2018. Jika kita mengacu kepada angka dividen per share yang sudah dibagikan, di tahun 2018 dividen per share-nya hanya 127 per lembar saham, dan sudah meningkat menjadi 280 di tahun 2024. Itu artinya dengan harga saham yang sama, dividen per share-nya sudah naik jauh lebih signifikan. Dan bagi kamu yang menganut sistem dividen investing, mungkin hal ini bisa dikatakan cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Karena dengan harga yang sama atau modal yang sama, kamu mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih besar. Ini seperti kita kembali ke masa waktu di mana BNI dijual pada harga 4.650 di tahun 2018. Untuk sisi historical PBV, rata-ratanya adalah 1,3 dan saat video ini dibuat di angka 1,07. Dulunya sempat turun hingga di bawah PBV 0,7 kali, tapi sempat juga turun naik hingga di atas PBV 1,5 kali. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi kamu, dan kamu bisa melakukan proyeksi tentang potensi harga saham BNI di masa depan. Apabila harganya bisa naik ke angka PBV 1,5 dan apabila harganya mungkin turun ke angka 0,7 kali. Silahkan kamu kalikan PBV dengan book value per share-nya. Apalagi kinerja Q4-nya sudah terbit sehingga mungkin ada adjustment atau penyesuaian yang harus kamu lakukan. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 6 kali naik dan 4 kali turun. Kamu bisa lihat di sini di tahun 2021 hingga 2023, kenaikan harga saham BNI sangat signifikan. Tapi sayangnya di tahun 2024 turun 19%. Tapi ingat juga, di tahun 2018 hingga 2020, harga saham BNI konsisten turun dari waktu ke waktu.
Nah, sekarang kita akan bahas laporan terbaru yaitu Q4 tahun 2024 per data 31 Desember tahun 2024 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dari total asetnya yang mencapai 1.129 triliun rupiah yang juga mengalami kenaikan. Jika kamu lihat di sini, pinjaman yang diberikan mengalami kenaikan baik secara bruto maupun secara neto, di mana secara neto dari yang awalnya 647 menjadi 737. Untuk cadangan kerugian, penurunan nilainya mengalami penurunan dari 47,1 menjadi 38,6. Kamu bisa lihat di sini berarti mayoritas aset perusahaan berasal dari pinjaman yang diberikan. Bagaimana dari sisi liabilitasnya? Total liabilitas berjumlah 962, yang mana mayoritas berasal juga dari simpanan dana nasabah yang mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Ekuitas perusahaan tumbuh dari 150 menjadi 162, yang mana disebabkan oleh mayoritas dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang naik dari 104 menjadi 115. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Pendapatan bunga mengalami kenaikan dari 61,4 menjadi 66,5 triliun rupiah. Beban bunganya juga naik, tapi sayangnya karena kenaikan beban bunga ini lebih besar, menyebabkan pendapatan bunga bersih mengalami penurunan dari 41,2 menjadi 40,4. Bagaimana dari sisi premi dan hasil investasi? Jika di total kamu bisa melihat pendapatan premi dan hasil investasi bersih mengalami kenaikan dari 1,6 menjadi 1,7. Nah, bagaimana pendapatan operasional lainnya? Provisi dan komisi mengalami kenaikan dari 10,1 menjadi 10,2. Laba dari entitas asosiasi juga naik dari 1,3 menjadi 1,5. Penerimaan kembali aset yang telah dihapus buku naik dari 5 menjadi 6. Keuntungan yang belum direalisasi mengalami kenaikan. Keuntungan dari penjualan aset keuangan mengalami kenaikan. Laba selisih kursi juga mengalami kenaikan. Dan pendapatan lain-lain juga naik. Totalnya, total pendapatan operasional lain-lain naik dari 19,8 menjadi 22,3. Sampai di sini kamu bisa lihat bahwa sebenarnya kenaikan laba BNI lebih disebabkan oleh kenaikan dari total pendapatan operasional lainnya dan pendapatan premi serta hasil investasi. Kenapa? Karena secara total pendapatan bunga bersih sebenarnya mengalami penurunan dari 41,2 menjadi 40,4. Di sisi yang lain ada juga penurunan dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilainya yang tentunya juga berdampak kepada peningkatan laba perusahaan. Untuk beban operasional lainnya, biaya gaji mengalami kenaikan dari 12,8 menjadi 13,9. Umum dan administrasi mengalami sedikit penurunan, premi penjaminan simpanan mengalami kenaikan, beban promosi naik, dan beban lain-lain juga mengalami kenaikan. Sehingga secara total, beban operasionalnya naik dari 27,7 menjadi 29,6. Kesimpulannya, laba tahun ini naik dari 20,9 menjadi 21,4. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi, kenaikan laba ini lebih disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan operasional lainnya dan karena untuk pendapatan bunganya sebenarnya mengalami penurunan. Nah, dari video ini bagaimana menurut kamu? Apakah BNI hingga tahun 2024 masih mencatatkan kinerja yang cemerlang atau tidak? Dan dengan kondisi seperti ini, bagaimana potensi dividen di tahun 2025 ini? Apakah jumlah dividen per share-nya bisa lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dibandingkan tahun 2024? Jika kita mengacu kepada data historical dividend per share dan kita lihat jika payout rasionya sama, seharusnya dividen per share di tahun 2025 ini akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena secara laba sebenarnya masih menghasilkan kenaikan dibandingkan tahun 2024. Tapi kita tunggu saja untuk data pastinya berdasarkan hasil keputusan RUPS. Apapun keputusannya, kamu tetap harus mempertimbangkan dari dua sisi. Apabila dividen per share-nya naik, kamu harus bagaimana? Apabila dividen per share-nya turun, kamu juga harus bagaimana? Ingat, di saham tidak ada yang pasti 100%. Artinya, jika kamu berharap profit, kamu juga harus siap menerima risiko kerugiannya. Dan ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Semua pembahasan yang ada di video ini dan di channel YouTube Baca Saham bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga video ini bermanfaat ya. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saham blue chip paling masuk akal? Berdasarkan 3 kriteria ini. Yang pertama, menghasilkan net income year to date hingga di atas 5 triliun rupiah. Yang kedua, memiliki PBV di bawah 3 kali. Dan ketiga, dividen yield-nya di atas 5%.
Untuk net income, kita berarti mengambil saham-saham yang mampu menghasilkan laba paling besar di Indonesia dengan angka di atas 5 triliun. Selain itu, untuk valuasi PBV-nya juga masih masuk akal karena masih berada di bawah 3 kali. Artinya, tidak diperdagangkan dengan harga yang sangat premium. Dan yang ketiga, tentu saja menawarkan angka dividen yield yang menarik yakni di atas 5%. Kira-kira saham apa yang saya maksudkan? Nah, apabila kamu melakukan filter dari 3 kriteria ini, akan diperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan nama-nama saham yang masuk kepada kriteria tadi, yaitu BRI, Mandiri, ASII, ADRO, TLKM, BBNI, UNTR, HMSP, dan BNGA. Nah, untuk saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham ASII. Alasannya kenapa? Karena dari sisi laba atau net income, ASII memiliki peringkat ketiga dengan laba 25,8 triliun. Lebih rendah dari BRI dan Mandiri, tapi lebih tinggi dibandingkan ADRO, TLKM, BBNI, UNTR, HMSP, dan BNGA. Memang jika kamu lihat secara total, sebenarnya ASII ini masih lebih rendah labanya dibandingkan contoh seperti BBCA. Tapi untuk BBCA sendiri memiliki PBV di atas 3 kali, sehingga tidak masuk ke dalam kriteria pemilihan saham. Poin kedua mengenai PBV. ASII juga memiliki PBV yang berada pada ranking ketiga dengan angka 0,97 kali. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham ADRO dengan PBV 0,63 dan BNGA dengan PBV 0,84. Tapi masih lebih baik atau masih lebih rendah dibandingkan PBV untuk saham-saham seperti BRI, Mandiri, TLKM, BBNI, UNTR, dan HMSP. Sehingga ASII menduduki peringkat ketiga. Nah, dividen yield ASII dengan angka 10,46% memang lebih rendah dibandingkan saham ADRO dan saham HMSP. Tapi angka ini bisa dikatakan cukup menarik mengingat lebih tinggi dibandingkan dividen yield saham-saham seperti BRI, Mandiri, Telkom, BBNI, dan lain sebagainya. Itu artinya ASII menduduki peringkat ketiga dari 3 aspek, yaitu laba, PBV, dan dividen yield. Untuk labanya memang lebih rendah dibandingkan BRI dan Mandiri. Untuk PBV-nya memang lebih tinggi dibandingkan ADRO dan BNGA. Sedangkan untuk dividen yield-nya memang lebih rendah dibandingkan ADRO dan HMSP. Tapi dari beberapa saham yang masuk ke dalam filter ini, ASII menduduki peringkat yang paling menarik dari sisi net income, PBV, dan dividen yield. Kemudian kita lihat dari sisi harga sahamnya. Sayangnya, harga saham ASII masih turun 29% selama 5 tahun terakhir. Artinya pemegang saham yang membeli saham ini selama 5 tahun terakhir mungkin saja masih mengalami floating loss di portofolio mereka dengan harga penutupan saat video ini dibuat di angka 4.960. Nah, ini yang mau saya bahas lebih detail. Ini merupakan rekapan dari total dividen per share yang dibagikan ASII dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024. Mari kita lihat sekilas. Untuk di tahun 2020, dividen per share-nya 184 secara total. Nah, turun menjadi 132 di tahun 2021, mengingat adanya pandemi di tahun 2020 sehingga mungkin saja ini yang menjadi pertimbangan. Tapi di tahun 2022, dividen per share-nya naik signifikan menjadi 182 per lembar saham. Di tahun 2023 lebih fantastis lagi, naik 650 per lembar saham. Mungkin hal ini dikarenakan sektor batubara yang memiliki kinerja yang sangat cemerlang. Dan sebagai informasi, UNTR merupakan anak usaha dari ASII yang menyumbang kontribusi yang bisa dikatakan cukup signifikan. Sehingga hal itu yang menyebabkan mungkin saja kenapa dividen per share ASII di tahun 2023 bisa sangat besar. Di tahun 2024 memang dividen per share-nya turun menjadi 519. Tapi jika kamu melihat dalam data 5 tahun terakhir, sebenarnya angka dividen per share di tahun 2024 ini juga masih menarik karena lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, jika kamu total, untuk total dividen per share yang sudah dibagikan ASI sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 1.767 per lembar saham. Dan jika kita bandingkan dengan harga saham di angka 5.000 saja, sebenarnya dividen yield-nya sudah menjadi 35,3% jika ditotal. Itu artinya apabila kamu membeli saham ASII selama 5 tahun, di hold saja dan mendapatkan dividen setiap tahun secara rutin yang biasanya dibagi 2 kali dalam 1 tahun, sebenarnya angka balik modal kamu dari dividen sekitar 35% ini sudah menutupi dari kerugian yang kamu peroleh 29,14% dari sisi capital loss yang masih floating.
Artinya sebenarnya dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa dividen itu bisa menjadi penolong apabila di portofolio secara harga kita masih mengalami floating loss. Dan ini juga bisa menarik. Kenapa? Karena kita menghitung di sini hanya jika dengan memiliki lembar saham yang tetap. Artinya kita belum memasukkan unsur compounding dividen yang direinvestasikan setiap tahun. Mungkin apabila kita memasukkan unsur itu, angka dividen yield yang akan kita peroleh mungkin di atas 35,3%. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Di tahun 2020 dividen yieldnya memang hanya 3,7% dibandingkan harga saham 5.000. Di tahun 2021 malah turun hanya 2,6% dibandingkan harga 5.000. Di tahun 2022 naik menjadi 5,6%, tahun 2023 naik menjadi 13%, dan di tahun 2024 turun menjadi 10,4%. Artinya di sini hanya tahun 2023 dan 2024 yang menawarkan angka yield yang menarik. Dan ini juga bisa menjadi catatan bagi kamu di mana kamu tidak boleh terlalu euforia melihat dividen yield ASII yang tinggi. Kenapa? Karena jika melihat data secara lebih panjang yaitu 5 tahun terakhir, sebenarnya angka dividen yield di tahun 2020 hingga 2022 biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak terlalu menarik. Hanya di tahun 2023 dan 2024 angka dividen yieldnya naik signifikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2025 dan seterusnya? Nah, dari data ini kamu bisa lihat ada kemungkinan dividen yieldnya jumbo, tapi ada kemungkinan juga dividen yieldnya tidak terlalu menarik. Mengingat dalam 5 tahun, 2 tahun mengalami dividen jumbo dan 3 tahun memberikan dividen yang tidak terlalu menarik. Pertanyaannya lagi, kenapa saya menggunakan harga yang sama yaitu Rp5.000? Seperti yang kamu tahu bahwa harga saham ASI sebenarnya masih mengalami penurunan secara beberapa tahun terakhir. Dan angka Rp5.000 ini merupakan angka yang mungkin bisa kamu peroleh untuk harga saham ASI di tahun 2020. Sehingga itulah alasannya kenapa saya menggunakan angka Rp5.000. Karena angka ini tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Artinya masih realistis dibandingkan data harga saham ASI setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu tertarik memanfaatkan ASI ini dari sisi dividennya, baik dari sisi compounding dividen ataupun memperoleh dividen rutin setiap tahun? Memang jika melihat dari sisi harga sahamnya, harga saham ASI sudah turun cukup signifikan, apalagi dengan PBV yang masih di bawah 1 kali. Artinya, dengan perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang sangat besar sekitar 25,8 triliun, ASI ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan laba sebesar ini dan dividen yield sebesar ini juga, itu menjadi wajar jika ASI diperdagangkan pada angka di bawah modal per lembar sahamnya, lebih tepatnya dengan angka PBV 0,97 kali, ataukah angka ini merupakan suatu kesempatan yang bisa kamu lihat sebagai peluang? Memang jika kamu lihat di sini, dulunya harga saham ASI pernah naik hingga ke angka 9.000 sekitaran tahun 2017. Tapi itu merupakan angka tertingginya. Setelah tahun 2017, harga saham ASI mengalami penurunan, di mana penurunan paling signifikan terjadi di tahun 2020, bahkan sempat turun di bawah angka 4.000. Kemudian harganya berangsur-angsur naik hingga sempat menyentuh angka di atas 7.000. Tapi saat video ini dibuat, hanya berada pada angka 4.960. Itu artinya sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, sebenarnya harga saham ASI mengalami penurunan secara jangka panjang. Itulah alasannya kenapa dalam 5 tahun terakhir, tadi kamu melihat bahwa harga sahamnya masih turun 29%. Tapi kembali lagi, apakah ini peluang atau ini merupakan hal yang harus kamu waspadai? Silahkan kamu pertimbangkan dengan matang. Oke, kita lihat sekilas terkait kinerja laba rugi ASI. Di tahun 2016 labanya 15,1, naik jadi 18,8, naik jadi 21,6, naik jadi 21,7, turun menjadi 16,1, naik menjadi 20,1, naik menjadi 28,9, naik menjadi 33,8, dan diproyeksikan di tahun 2024 naik menjadi 34,4 triliun rupiah. Kamu bisa lihat di sini, sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, kinerja laba ASI hanya pernah turun 1 kali, yaitu di tahun 2020. Di tahun 2019, 21,7, turun menjadi 16,1. Tapi di tahun 2021 dan seterusnya, labanya kembali bangkit. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Apakah dengan perusahaan yang mampu menghasilkan laba puluhan triliun, memang wajar jika dihargai dengan PBV di bawah 1 kali, dan mereka juga apalagi membagikan dividen yield yang menarik dalam 2 tahun terakhir ini.
Meskipun kembali lagi, kita tidak tahu apakah kedepannya dividennya akan sebesar ini atau mungkin mengalami penurunan. Tapi jika kamu melihat dalam data yang ada ini, dari sisi kinerja laba, ASII ini cukup kuat sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Kita tunggu saja untuk data tahun-tahun seterusnya bagaimana. Tapi dengan data ini saja, kamu bisa menjadi bahan pertimbangan apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Untuk aspek rasio keuangan, gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11,5%. Angka profitabilitas yang masih sangat menarik. Apalagi net income-nya secara kuarter masih naik 21%. Kita lihat sekilas. Total pendapatan ASII di Q3 2024 masih naik dari 78,5 menjadi 86,3. Jika kamu melihat data sejak tahun 2019, kinerja pendapatan di tahun 2024 menjadi yang tertinggi. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena secara nominal total pendapatannya tumbuh lebih besar, laba kotornya mampu naik dari 16,9 menjadi 19 triliun rupiah. Untuk total beban usahanya mengalami kenaikan dari 7,2 menjadi 8,1, sehingga menyebabkan laba usahanya naik dari 9,7 menjadi 10,9 triliun rupiah. Nah, di sini ada juga kenaikan dari penghasilan atau beban lain-lain dari 2,7 menjadi 4,8. Tapi untuk laba sebelum pajaknya sebenarnya masih tumbuh dari 12,4 menjadi 15,9. Kesimpulannya, laba bersihnya mampu tumbuh dari 10,1 menjadi 12,9 triliun rupiah. Dan sejak tahun 2019, ini merupakan pencapaian laba tertinggi seperti pendapatannya. Artinya, pendapatan dan labanya berjalan bersamaan, yang mana pendapatannya naik, begitu juga dengan laba yang meningkat. Untuk aspek historical PBV saat video ini dibuat seperti yang saya katakan tadi, berada di angka 0,97 kali. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata selama 10 tahun, ini merupakan salah satu PBV paling rendah ASI. Dulunya sempat berada pada PBV yang sama di tahun 2020. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin di tahun 2020 ini terjadi resesi sehingga menyebabkan PBV-nya berada di angka 1 kali. Coba kamu bandingkan dengan perbandingan laba. Di tahun 2020, labanya 16,1 dan di tahun 2024 diproyeksikan labanya 34,4. Apakah wajar jika di tahun 2020 dan tahun 2024 dihargai dengan PBV yang sama, padahal secara laba sudah naik signifikan? Tapi kembali lagi, ini hanya satu aspek saja yang dipertimbangkan, yaitu laba. Dan untuk menentukan bagus tidaknya suatu saham, kamu tentu harus mempertimbangkan aspek lain seperti manajemen, komposisi hutang, likuiditas, dan masih banyak lagi. Tapi setidaknya dengan data ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kamu apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Sebagai informasi juga, harga saham ASI dulunya sempat dihargai pada PBV di atas 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali seperti yang terjadi saat ini. Untuk aspek probabilitas, kamu bisa lihat dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya memang rendah, yakni 40%. Artinya 6 kali turun dan 4 kali naik. Memang sejak tahun 2018, harga saham ASI tidak terlalu menarik, di mana mengalami penurunan ataupun kalau naik, hanya naik tipis. Dari yang awalnya turun 0,9, turun 15,5, turun 13%, turun 6,5%, hanya naik tipis 0,4%, turun 1,3%, dan di tahun 2024 turun 12,8%. Kita tunggu saja di tahun 2025 seperti apa. Memang di bulan Januari sebenarnya sudah memperlihatkan suatu sentimen positif yang mana harga sahamnya masih naik 1,2%. Kita tunggu saja hingga akhir tahun bagaimana. Tapi secara kinerja kamu bisa lihat bahwa sebenarnya laba ASII masih cukup menarik di tahun 2024. Terlebih dari 3 aspek yang kita bahas, yaitu laba, PBV, dan dividend yield. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Disclaimer selalu on, dan setiap keputusan bergantung pada kamu sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.